Basic kuliner tapi nekat usaha modal pinjam ke saudara. Berawal dari 3 kilo singkong sekarang bisa hasilkan 20 kilo sampai tersebar ke puluhan toko di Yogyakarta. Daripada penasaran, yuk kita saksikan videonya dari awal sampai selesai ya guys. Ini singkongnya pakai yang jenis meni kulit merah. Singkongnya gede-gede karena owner cari yang benar-benar ada dagingnya, jadi harus yang besar. Nyetoknya per 3 hari 35 kilo, jadi sehari produksi 10 kilo bersih tanpa kulit. Kalau untuk bahan baku kita benar-benar selektif cari yang benar-benar berkualitas. Proses pengupasan kulit singkong, jadi pertama harus dibagi-bagi dulu baru kulitnya dipotong. Jika sudah, pindahkan ke baskom. Setelah dikupas semua, proses pembersihan sambil disikat sampai putih bersih. Setelah bersih, dipotong agar sewaktu ngukus bisa merata. Lalu proses perendaman, pindahkan ke ember yang sudah diisi air sumur bersih supaya cepat matangnya dan merata. Air sumurnya udah dicek puskesmas juga guys, jadi aman. Direndam sekitar 1,5 jam. Kenapa direndam? Agar menghilangkan racun-racun yang ada di singkong, jadi aman dikonsumsi. Setelah selesai direndam, pindahkan singkong ke dangdang. Mau proses pengukusan, masukkan semua singkongnya, lalu masukkan kelapa yang sudah diparut, dikukus sekitar 45 menit api sedang. Setelah dikukus, dipindahkan ke bak untuk ditumbuk atau dihancurkan. Sambil dibersihkan sumbunya, ditumbuk, jangan terlalu halus. Nanti kalau terlalu halus lengket gulanya jadi nggak bisa merata. Jadi yang penting hancur aja. Basic saya ini sebenarnya tidak ada hubungannya sama dunia kuliner. Begitu juga dengan ibu saya. Saya sekolah teknik sipil, sedangkan ibu saya menjahit baju, sangat jauh sekali. Tapi akhirnya berkecimpung di kuliner. Respon orang kebanyakan nggak tahu karena baru lihat pertama kali. Setelah dicoba banyak yang cocok, alhamdulillah sesuai di lidah masyarakat. Setelah ditumbuk, masukkan kelapa parut yang sudah dicampur garam agar tidak hambar rasanya. Kenapa dikasih kelapa parut? Agar rasanya gurih. Aduk-aduk, lalu gula pasir karena ini masih panas jadi gampang hancur gulanya. Aduk-aduk. Awal mula usaha ini dari ibu-ibu yang punya ide. Ibu penggemar getuk terus mencoba membuat getuk dititipin di jajanan pasar. Setelah itu ibu mengeluh kok usahanya nggak menguntungkan. Lalu saya tertarik mencoba cari tahu kenapa bisa tidak menguntungkan, dan ternyata ada kendala di bahan bakunya. Kemudian saya coba cari bahan baku yang lebih terjangkau yang bisa menghasilkan keuntungan lebih. Dan sampai sekarang saya dan ibu menjalankan usaha ini hingga ke taraf sertifikat BPOM. Nah, ini lagi proses menggiling menggunakan alat giling khusus getuk sambil diputar-putar. Belajarnya hampir 1 tahun secara rutin, mulai dari pemilihan singkong hingga cara produksi yang baik dan benar. Kami cari resep mulai dari produk-produk lain, kami ATM, kami kembangkan dengan standar khusus dari kami melalui media belajar online atau sosmed. Nah, ini teksturnya yang udah digiling guys. Setelah digiling, proses pencetakan. Pertama-tama ditumbuk lagi, lalu uleni agar adonan mudah dibentuk, lalu ambil, ditimbang, taruh di nampan. Usahanya ini baru berjalan 1 tahun. Awal jualan modal 15 juta pinjam sama saudara, nggak ada basic jualan makanan, kalau bisa dibilang ini modal nekat yang terukur. Lalu dibulat-bulatkan dulu, kasih lubang di tengah untuk mengisi isiannya. Nah, ini diisi yang rasa keju pakai keju pasta sambil ditimbang. Jika sudah, ditutup rapat pelan-pelan agar tidak bocor. Masakannya dari mulut ke mulut, terus banyak orderan dari ibu-ibu arisan, tetangga-tetangga, terus lama-lama menjalar ke yang lebih mudah. Akhirnya kita kembangkan lagi produknya menyesuaikan segmen pasar. Mau bikin rasa coklatnya pakai coklat pasta. Ini varian best seller di sini guys, nyetoknya harus banyak. Prosesnya sama kayak yang tadi. Awal jualan laku 3 kilo, sekarang 16-20 kilo per hari. Masya Allah. Mau bikin yang original tanpa isi, jadi prosesnya setelah ditimbang langsung dibulat-bulatkan. Owner sampai nggak menyangka capeknya luar biasa. Alhamdulillah, perasaannya seneng campur sedih-sedihnya karena takut nggak bisa memenuhi kebutuhan. Senengnya dapat orderan segitu, otomatis produk kita dikenal banyak orang. Proses pemaniran tepung cair dari tepung terigu, air, garam, jangan terlalu kental dan jangan terlalu encer, harus pas. Jadi caranya masukkan getuk ke dalam tepung cair lalu pindahkan ke tepung panir sambil diaduk-aduk. Untuk ketahanan awetnya di suhu ruang 12 jam karena murni tanpa bahan pengawet guys. Kuncinya bisa bertahan usaha sampai sekarang, belajar dalam artian mengikuti perkembangan, mengupgrade diri, skill, harus memberikan pelayanan yang terbaik untuk customer. Untuk variannya ada original, coklat, keju, tiramisu, cappuccino, jamur, pedas, ayam. Setelah dipanir, proses pengemasan sambil dicek dalamnya agar tidak masuk benda-benda yang tidak seharusnya. Lalu di-sel sebelum masuk ke freezer. Pesan-pesan buat yang baru merintis usaha, adaptasi dan belajar, karena bagi wirausaha ketika kita berhenti belajar, kita akan berhenti untuk menambah penghasilan. Jika sudah, masukkan ke freezer. Untuk harganya mulai dari 15 ribuan aja guys. Lokasinya ada di Jalan Kaliurang KM 5 Karanguni Catur Tunggal, Yogyakarta. Namanya Getuk Crispy Sri Kaloka.